Puji Bapak Yahweh, kita akan baca satu ayat aja ya. Dari Matius pasal keempat ayat ke-19. Matius pasal 4 ayat 19, kita baca satu ayat ini bersama-sama. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depannya. Matius 4 ayat 19, 3, 4. Dan dia berkata kepada mereka, marilah ikut aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan ya. Kita boleh terus membaca, mengisi hidup kita dengan firman kehidupan ya. Dan apa yang dikatakan oleh firman ini sangat luar biasa ya. Kalau kita baca ceritanya, ini adalah murid-murid pertama yang dipanggil oleh Yeshua ya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik ya, kalau seandainya hal ini terjadi pada kita ya, ini kan dalam hal ini si Kefas atau Simon sama Andreas, juga nanti Yakobus sama Yohanes ya. Secara pribadi dia nggak kenal Yeshua ya. Dia nggak kenal Yeshua. Walaupun mereka mungkin mengikuti baptisan si Yohanes Pembaptis. Dan di situ Yohanes Pembaptis memperkenalkan ada satu pribadi yang akan membaptis dalam Roh Kudus dan dalam api. Tetapi tidak disebut siapa namanya. Ya. Kemudian memang Yeshua ada berkhotbah di atas ayat-ayat atasnya kan Yeshua berkhotbah. Tetapi kalau kita lihat bagaimana mungkin seorang yang ya memang Simon Petrus sama si Andreas ataupun Yakobus dan Yohanes ini kan berdasarkan firman Tuhan mereka adalah nelayan ya. Nelayan-nelayan yang lagi kerja loh. Mereka lagi kerja, lagi habis tangkap ikan ya. Lagi sibuk kerja. Kemudian datang seseorang yang tidak disebut, mereka sudah kenal ya. Jadi kita bisa menafsirkan ya mereka tidak kenal. Tetapi kok begitu mudahnya ya. Ketika Yeshua datang kepada mereka, dia cuma bilang, ikutlah aku. Kok bisa langsung ikut? Kalau seandainya itu terjadi pada kita, ya, apa mungkin? Ya, kita tidak mengenal orangnya, kemudian dia bilang, ayo ikut aku, ikut melayani Tuhan, ikut melayani menjala. Bukan menjala ikan, tetapi menjala manusia. Sedangkan pekerjaan mereka kan penjala ikan. Tetapi kita melihat di sini luar biasa kuasa Tuhan ya. Karena biar bagaimana, walaupun Yeshua belum pernah menyatakan diri sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kepada orang-orang ini, kepada murid-murid pertamanya, tetapi dengan ajakan yang begitu penuh wibawa, mereka langsung ikut. Saudara bisa tangkap maksud saya? Kok bisa gitu loh? Ya. Nah disinilah kita belajar untuk melihat kok bisa ya? Nggak kenal kok, cuman bilang ayo ikut aku. Lo kok ngikut? Langsung meninggalkan pekerjaannya yang sudah
Saya tafsirkan sudah bertahun-tahun ya. Karena mereka kan jadi penjala ikan itu turun-menurun. Dari bapaknya, ya mungkin dari kecil mereka udah ikut-ikut jadi nelayan. Terus kemudian datanglah orang asing, ngajak, ayo ikut aku. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Kok langsung ikut? Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kalau kita melihat semua ini, pasti ada suatu kuasa yang luar biasa, ya, yang keluar dari pribadi Yeshua. Ya. Apakah pernah terbayang bagi kita, baik kita anak-anak Tuhan yang beribadah dalam gedung ini, dan engkau yang ada di luar sana. Zaman dulu kan belum ada speaker kayak gini kan, mic, speaker, pengarah suara dan sebagainya. Bagaimana dia berkhotbah di hadapan paling sedikit 5.000 orang laki-laki? Bagaimana? Kita di ruangan seperti ini aja udah pakai speaker. Yang jumlah katakanlah bisa 100, 200, katakanlah 500. Ini di hadapan 5.000 orang lebih. Di tempat terbuka. Tapi itu firman Tuhan. Bagaimana suaranya? Saudara bisa tangkap begitu? Kita harus bayangkan bagaimana bisa gitu loh. Ya, kita di depan 100 orang aja, di dalam ruangan tertutup ya, itu belum tentu orang bisa dengar semuanya. Apalagi yang di belakang. Apalagi di ruangan terbuka. Tapi saya percaya disinilah kuasa Bapak Yahweh harus kita lihat. Itu suatu mujizat. Dia bisa berbicara di depan lebih dari 5.000 orang. Dengan kuasa yang luar biasa dan saya percaya semua orang dengar. Ya. Bagaimana menggelegarnya suara itu. Ya, kita nggak tahu. Tetapi dia bisa membuka telinga setiap orang yang hadir di sana sehingga mereka bisa mendengar akan firman Tuhan. Ya. Nah, di sini yang kita mau lihat, yang kita mau belajar ya. Mari ikut. Ya. Loh kenapa bisa? Memang dia Tuhan. Nah, di sini kita coba menggali. Kalau tadi saudara perhatikan lagu yang tadi dinyanyikan ya. Juga ayat-ayat kebenaran firman yang membuka ibadah kita. Ya kita baca aja ya. Kan lagu pertama sama ayat pembukaan tadi kan sama itu. Kita baca di Efesus pasal 1 tadi. Ayat ke-4 dan 5. Sebagaimana di dalamnya, di dalam Yeshua ya. Dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia. Untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Dengan menentukan kita sebelumnya sebagai anak adopsi baginya. Melalui Yeshua Mashiach sesuai dengan perkenan kehendaknya. Inilah yang beberapa waktu lalu dalam pengajaran disingkapkan ya kan dalam kitab Petrus ya. Ada yang dilahirkan untuk dibinasakan. Loh ada yang sudah ditentukan untuk diselamatkan. Ya. Walaupun banyak orang mungkin banyak yang ragu-ragu. Kalau Tuhan sudah tahu saya ya mungkin gak selamat, mau ngapain saya ibadah. Loh ini pendapat-pendapat yang negatif. Katanya Tuhan Maha Kuasa. Tapi kalau dikasih firman kau ragu-ragu. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini sebelum dunia diciptakan dia sudah kenal kita. Loh kenapa? Karena dia itu Tuhan yang hidup,
yang menciptakan langit, bumi, lautan dan segala isinya dengan kuasanya. Dan dia bukan hanya menciptakan, tetapi dia mengenal setiap pribadi, orang-orang pilihannya. Dia ada di dalam setiap manusia yang hidup, dia tempatkan rohnya. Saya tangkap. Kalau nggak ada rohnya dia mati. Saya tangkap ya. Nah, artinya di dalam setiap manusia yang hidup, entahkah dia pilihan Tuhan yang direncanakan untuk diselamatkan, atau yang ditetapkan untuk dibinasakan, dia ada di situ. Ya. Dan kita melihat di sini, kita coba mengerti akan firman, karena banyak orang yang susah mengerti ini. Banyak orang yang susah menerimanya. Ya dengan kata-kata ya seperti itu. Kalau Tuhan sudah tahu, ya buat apa saya ibadah? Nah itu kan berarti memang orang yang saya percaya, orang mulut seperti ini, ya mungkin seperti apa yang dikatakan di dalam suratan Petrus tadi. Diciptakan untuk dibinasakan. Seperti apa? Seperti binatang. Loh kayak seperti binatang, loh kayak ayam kan. Ayam menetas untuk apa? Untuk kita makan. Betul nggak? Kambing, sapi itu ada untuk apa? Untuk kita makan. Itu artinya diciptakan, dilahirkan ya untuk dipotong, dibinasakan. Artinya orang-orang yang seperti itu, ya Tuhan juga sudah tahu bahwa orang seperti ini tidak memiliki hati untuk mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Ya, kalau kita kembali kepada pengajaran, ya ini kelihatannya benih si setan. Saya tanggap, ya. Benih si setan. Karena biar bagaimanapun juga, namanya benih setan nggak akan masuk surga. Lo benihnya beda kok. Kita kan sudah belajar ada anak Tuhan, ada anak setan. Loh itu bukan kata saya, itu kata firman. Kita percaya apa enggak yang di dalam maupun di luar sana. Loh itu firman. Dan saya sebagai seorang pelayan Tuhan, kita kan hanya apa yang tertulis. Kita belajar mengikuti apa yang tertulis. Ya jangan kita terus langsung menilai diri kita. Atau menilai orang lain, oh ini orang nih kelihatannya jahat. Pasti dia anak setan. Belum tentu. Belum tentu, jangan-jangan kita yang menilai seperti itu, kita malah yang jadi orang yang sebenarnya nggak benar. Karena kita tidak bisa menilai orang lain. Dengan kemampuan kita sendiri, nggak bisa. Ya. Orang yang jahat sekalipun. Mungkin kalau kita hidup di zaman Moshe, di zamannya Paulus, itu kan pembunuh semua itu. Moshe itu kan pembunuh. Si Paulus itu penganiaya, bahkan mungkin dia pembunuh. Ya. Dalam pandangan orang-orang yang dianiaya oleh mereka, orang ini orang jahat, pasti masuk neraka. Tetapi dalam kenyataan orang-orang seperti ini justru dipilih Tuhan. Jadi cara pandang kita sebagai manusia itu pun harus terus-menerus dirubah. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan firman. Nah, kita percaya bahwa kita adalah bagian daripada orang yang sudah ditetapkan sebelum dunia diciptakan untuk apa? Memperoleh keselamatan. Tetapi ingat, seperti yang kemarin kan, semalam kan sudah diberi contoh. Saya rasa contohnya jelas. Ya. Nah, saya kan habis ibadah kan saya dengar lagi tuh. Saya berkali-kali katakan, saya kadang-kadang nggak ngerti apa yang saya sudah ucapkan. Makanya saya ulang lagi, oh iya ya. Ya. Seperti contoh kan, kacang merah itu kan pilihan. Sudah dibungkus kan? Sudah dibungkus kacang merah itu siap dimasak.
Tapi begitu dia dimasukkan ke air, ada yang ngambang. Ini berarti nggak ada isinya kan dia ngambang. Langsung kita singkirin. Itu pilihan, tetapi itu kan diproses juga. Ada demikian juga yang contoh yang seperti saya katakan katakan prajurit-prajurit pilihan itu. Dipilih ketika dimasukkan ke satu grup untuk diproses lagi, banyak juga yang gugur. Ya, jadi orang pilihan itu pun selama dia masih hidup di muka bumi, dia pun diproses. Karena apa? Tuhan mau yang sempurna. Ya, tapi jangan kita langsung. Seringkali anak Tuhan juga menghakimi diri sendiri. Aduh, saya nggak mungkin lah kok menghakimi diri sendiri. Aduh, saya kayaknya nggak bisa. Nggak mungkin. Loh, memang kita nggak bisa, kita nggak mungkin. Tetapi roh ya Bapa Yahweh yang dianugerahkan bagi saudara dan saya, itu yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu jangan menghakimi sebelum waktunya. Kita memang akan jadi hakim apabila kita didapati setia. Kita akan menghakimi bersama dengan Yeshua. Siapa yang dihakimi? Ya manusia-manusia di dunia ini yang masih ada. Yang tidak diangkat. Kita akan menghakimi dia sesuai firman Tuhan. 1000 tahun lamanya. Karena itu saya mengajarkan kepada saudara sebagaimana tertulis. Orang dunia boleh berkata, kita hidup satu kali. Itu bukan iman kita. Ingat ya. Itu bukan iman kita yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Kalau toh Tuhan sudah kangen kita pulang duluan. Dan kalau kita mengimani kita hidup satu kali, ya memang kau nggak akan bangkit. Karena itu imanmu, betul nggak? Itu imanmu, jadi jangan harap kau dibangkitkan. Tetapi kalau kita hidup sungguh-sungguh beriman kepada Bapa Yahweh, percaya kepada Bapa Yahweh, bahwa orang yang hidup di dalam dia ada tertulis. Ya, sangka kala berbunyi, kuburan-kuburan terbuka, orang-orang kudusnya akan bangkit. Untuk apa? Untuk memerintah bersama dengan dia. Itu sebabnya saya katakan, iman kita bukan hidup satu kali di muka bumi. Karena apabila kita didapati layak di hadapan Bapa Yahweh, walaupun kita sudah mati, kita akan bangkit. Kita akan memerintah bersama dia 1000 tahun lamanya. Ya. Nah, jadi kita harus belajar berkata positif. Kita harus ingat bahwa saudara dan saya itu dibentuk dengan cara yang luar biasa. Dan seluruh isi hidup kita, bahkan kalau kita ikuti ayat-ayat ini, sebelum dunia diciptakan dia udah tulis. Oh, si Leo ini nanti lahirnya tanggal sekian. Orang tuanya ini sama ini. Nanti dari kecil dia begini, itu sudah tertulis, bukan kata saya. Ada tertulis ya. Kita lihat di dalam apa itu. Mazmur 139 ayat ke-16. Matamu sudah melihat selagi aku bakal anak. Pada kitabmu akan dituliskan apa? Seluruh hari-hari mereka dibentuk meski belum ada satupun di antara mereka. Ya, luar biasa ini. Sebelum ada kita masih dibentuk dalam rahim ibu kita. Sebelumnya dia udah tulis, ini nanti lahirnya di sini. Orang tuanya ini, jalan hidupnya begini. Nanti akhirnya di sini, dia udah tahu. Dia udah tulis semua. Jadi tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Bahkan rencana untuk menyelamatkan itu sudah ada ditulis di sini. Ya, dia kan Tuhan yang Maha Kuasa.
Dia Tuhan yang Maha Kuasa, dia tulis semua. Jadi programnya sudah ada dan itu harus jadi sesuai kehendaknya. Jadi jangan sampai kita meragukan kuasa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Karena itu saya percaya kalau kita mengandalkan 2 ayat ini aja dari ayat ini, Efesus sama Mazmur ini. Itulah sebabnya ketika Yesus berkata kepada 2 orang murid, pertama Simon sama saudaranya, kan, kemudian Yakobus dan saudaranya, ikut aku. Dia langsung ikut. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu ini bakal jadi muridnya. Bisa tangkap. Jadi dia bekerja itu sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Karena dia Tuhan. Termasuk ketika dia manggil Yudas, dia udah tahu. Ini Yudas nanti yang memang sudah disiapkan untuk menjalankan tugasnya supaya genap rencana Bapa Yahweh untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya, jadi Yudas itu bukan hanya asal comot masuk situ, enggak. Karena dia ini bertugas melalui Yudas, maka dia akan dijual dan akan dianiaya dan dibunuh. Ya, jadi semuanya tertulis. Termasuk kehidupan kita hari lepas hari. Ya, hari lepas hari itu tertulis. Termasuk hari ini, jangan kira Tuhan gak tulis tuh. Tadi pagi bangun jam berapa, ngapain, gak bisa bohong. Kenapa gak bisa bohong? Ada roh Tuhan di dalam kita. Kan itu dia catat. Ada roh Bapa Yahweh di dalam kita, dia catat. Ini bangunnya jam sekian, ngapain? Lah, tertulis semua. Sehingga jangan heran apabila saat nanti dibacakan semua yang tertulis, itu tidak ada yang meleset. Cuma kayak komputer aja kan. Sat. Nah di situ kelihatan. Ini biru, ini merah. Yang merah ini apa nih? Kan gitu. Ya. Jadi teknologi yang sekarang ini itu sudah ada di depan Bapak ya. Jauh sebelum itu ada. Yang sekarang ini. Ya. Karena dia punya kuasa, dia punya record yang paling sempurna. Dia punya administrasi yang paling perfect, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Karena itu, Tuhan itu tertib. Tuhan itu tertib, dari apa yang dia sudah atur, jangan kau rubah. Ya. Karena itu begitu kita merubah sedikit, langsung merah. Laporan di print outnya itu langsung merah. Lu kenapa? Jadi nggak bisa kita membohongi Tuhan. Nggak bisa. Ya. Begitu juga kalau kita mengikuti firman tadi, kita ikutlah aku. Nah, kalau kita udah mau ikut dia, kita kan ikut dia memang. Ya Tuhan aku siap. Nah kadang-kadang kan antara mulut dengan sikap perbuatan itu seringkali bertolak belakang. Maunya kan ayo ibadah. Ya kan itu perintah Tuhan kan. Ibadah. Aduh masih ngantuk nih. Alasan semalam capek kerja. Nah itu. Ya. Lupa bahwa kerja itu dari Tuhan. Itu enggak? Kalau kau apa namanya istilahnya bersungut-sungut bukan bersungut, apa ya namanya, mempunyai alasan karena pekerjaan, enggak ada kerja nih, jadi aku ngantuk. Lah, nanti Tuhan cabut kerjaanmu lebih bingung lagi. Loh, betul enggak? Jadi jangan berkata-kata negatif, kita bisa kerja itu karena Tuhan. Karena Tuhan mengatakan ada tertulis, orang enggak kerja jangan kasih makan. Itu tertulis ya. Nah tetapi kalau sudah kerja jangan beralasan. Aku kerja capek. Jadi ya istirahat dulu lah. Lah ini yang kayak begini. Yang orang-orang yang tidak tahu berterima kasih atas anugerah Tuhan. Ya, kan kita berdoa waktu cari kerja sih bukan main.
Iya kan, waktu cari kerja bukan main. Setelah kerja mulai ngeluh, aduh capek. Kan ya alasannya kan lebih baik, lebih hebat lagi. Tuhan kan tahu saya capek. Loh, itu sudah tertulis di situ. Jadi jangan ajarin Tuhan. Tetapi Tuhan juga sudah tahu. Ini karena dia minta kerjaan ini. Dia udah tahu nanti kau pasti punya alasan. Jadi jangan sampai sesuatu yang sudah kita peroleh. Menjadi suatu alasan. Membuat kita jauh dari Tuhan. Nah itu yang bahaya. Ya, Tuhan itu memandang kita sama seperti orang tua memandang anak-anaknya yang masih umur 1-2 tahun. Kalau anak-anak kita masih 1-2 tahun, dia pegang colokan listrik, lah nggak mungkin kita kasih kan. Dia tahu kalau dia colok ini bisa mati anakku. Tetapi kalau anaknya ngotot, ya biarin. Tapi ya dibiarinnya, siap-siap dia kan. Begitu kesetrum, pasti habis kesetrum dia nggak berani lagi. Itu kejadian memang. Kalau begitu pegang listrik, waduh, takut dia. Ya, kejadian sama anak saya kan gitu. Begitu dia pegang listrik ketakutan, tapi akhirnya dia jadi sarjana listrik. Loh, kayak begitu. Hah? Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi buat apa? Buat kita kapok. Bahwa sesuatu yang bisa mencelakakan kita, kadang-kadang kita ngotot untuk mintanya. Ya karena namanya ngotot ya oke lah coba aja. Nah sama kan seperti itu kan. Ingat ya, saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan. Dan ibadah itu salah satu perintahnya. Dan kalau kita mulai beralasan dengan berbagai macam alasan, ya macam-macam kan alasannya. Pertama sibuk. Sibuknya kenapa? Kerja, ada banyak proyek. Loh iya memang. Dia lupa bahwa proyek itu dari Tuhan. Ya. Kalau kau bisa mengerjakan proyek itu karena Tuhan. Tetapi pikirannya bisa dirubah oleh si jahat. Udah capek. Ya. Capek akhirnya nggak mau ibadah. Nanti gara-gara kecapean, kerja terus, nggak ngontrol diri, sakit. Jangan mati dulu, sakit dulu. Ya, kalau langsung mati nggak apa-apa, nggak menderita apa-apa kan? Kalau sakit mulai nangis, Tuhan ampuni. Ya. Nah ini kenyataan kehidupan. Kita sudah bertekad ketika Yesua memanggil saudara dan saya, ikut aku. Ingat ya. Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Bapa Yahweh, iman itu adalah anugerah. Karena jelas tertulis tidak semua orang memiliki iman. Kita lihat ya. Di dalam 1 atau 2 Tesalonika pasal 3. Ayat ke-2. Supaya kami dapat terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Karena iman bukan ada pada semua orang, ya. Karena iman bukan ada pada semua orang. Terjemahan saya, terjemahan Lugas nih. Ini kan ILT ya. Ini Lugas nih. Juga agar kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab tidak semua orang memiliki iman. Ya. Ya mulai kan orang dunia mikir, oh iman. Kan banyak iman. Nah, saya sudah mengajarkan kepada saudara, iman dalam tafsiran atau dalam apa yang tertulis. Kita lihat aja. Kalau hanya ngomong-ngomong gitu kan, walaupun ini sudah pernah diberitakan ya, cuman ya diingatkan ya kita baca lagi Galatia pasal ke-3. Mulai ayat
ayat 23, ayat 23, 24 lah. Perhatikan baik-baik ya. Namun sebelum iman itu datang. Sebelum iman itu datang. Artinya itu satu pribadi yang datang. Bisa datang Pak? Jadi jangan baca gitu aja. Bacanya pelan-pelan. Sebelum iman itu datang. Berarti ada satu pribadi yang datang. Saya tangkap ya. Ini berdasarkan kitab suci kita. Saya tangkap. Kita tidak bicara iman yang lain. Tapi sebagaimana tertulis. Karena di luar itu banyak iman. Tetapi iman kita itu yang mana? Itu harus jelas. Ya. Namun sebelum iman itu datang, kita dilindungi di bawah Torah. Dengan dikurung ke dalam iman yang akan segera disingkapkan. Imannya akan segera disingkapkan. Berarti satu pribadi yang akan disingkapkan. Siapa pribadi itu? Nah kita lihat. Dengan demikian Torah telah menjadi pendidik kita ke dalam Hamasiah. Sehingga kita dapat dibenarkan karena iman. Dan setelah datangnya iman. Loh iman itu datang. Berarti satu pribadi. Ya. Setelah iman itu datang kita tidak lagi berada di bawah pendidik. Jadi saudara bisa tangkap siapa iman itu. Berdasarkan ini iman itu yang dimaksud adalah Yeshua. Karena itu apabila di dalam kitab Tesalonika dinyatakan tidak semua orang memiliki iman, tidak semua orang memiliki Yeshua. Saya tanggap. Lu benar kan? Enggak semua orang percaya Yeshua. Tidak. Bahkan yang mirip-mirip ada tapi enggak sama. Itu namanya serupa. Tapi enggak sama. Ya. Lo ini kita jelas-jelasan aja. Apalagi zaman-zaman akhir ini biar orang saudara-saudara kita yang di luar sana memang saya katakan Yesus itu nggak sama dengan Yeshua. Yesus itu artinya apa? Dalam bahasa Ibrani tidak ada artinya. Ya, bagi orang-orang yang katanya orang-orang Nasrani percaya Yeshua, kita harus berani mengajarkan bahwa Yesus itu nggak sama dengan Yeshua. Karena Yesus itu dalam bahasa Ibrani tidak ada arti. Karena Yeshua berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Banyak orang yang sudah belajar bahasa Ibrani bahwa Yeshua tulisannya Yod Sen Waw Ayin. Yod itu Yahweh, Sen Waw Ayin itu Shua. Yahweh Shua. Sehingga apa yang Yeshua katakan, aku datang dalam nama Bapakku, itu genap. Tetapi kalau nama Yesus, nggak ada nama Yahwehnya di situ. Nah, kita sih ngomong, ya orang mungkin marah ya. Ya nggak masalah. Ya, mungkin dia kasih komen yang macam-macam. Loh saya beritakan yang benar. Karena Yesus itu bukan bahasa Ibrani. Dan dalam bahasa Ibrani nggak ada artinya. Sedangkan keselamatan kita datangnya dari sana. Bukan dari mana-mana, bukan dari Yunani, bukan dari yang lain-lain. Ada tertulis keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya kalau kita sungguh-sungguh percaya. Ya kalau nggak percaya, ya dengan HP-mu kau ketik lagu-lagu Ibrani. Keluarlah orang-orang Yahudi nyanyi. Kalau dia pakai bahasa Ibrani, tidak ada nama Yesus. Yang ada adalah Yeshua. Oh tapi kalau dia nyanyi bahasa Inggris ya, dia nyanyi bahasa Inggris pakai Jesus ya. Tapi ingat ya, kita harus sangat mengingat akan firman Tuhan. Bagi orang Yahudi, ya memang banyak yang mesianik. Tetapi mereka masih sering atau lebih banyak memakai Adonai. Mungkin mereka pakai Yeshua. Kenapa? Karena akan datang waktunya, kata firman Tuhan. Ya, bahwa bangsa ini, karena bangsa ini akan dirubah Tuhan apabila bilangan umat pilihan Tuhan di luar Israel digenapkan, baru Roh Kudus kembali kepada mereka.
Sehingga mereka akan mengakui siapa Tuhannya dan siapa juru selamatnya. Kalau sekarang mereka mungkin pakai Adonai, mungkin pakai Yeshua. Tetapi kita melihat di sini itu bukan kehendak Tuhan. Kita lihat di dalam Yeskiel 36 ayat 26. Aku juga akan memberikan kepadamu, ini kepada bangsa Israel ya. Aku juga akan memberikan kepada, kalau saya jelaskan, mu-nya itu bangsa Israel. Aku juga akan memberikan kepada orang Israel hati yang baru. Aku akan menaruh roh yang baru di dalam bangsa Israel. Dan aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu. Aku akan memberikan kepadamu hati daging. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu. Dan akan membuat kamu berjalan dalam. Dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapanku dan melakukannya. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 8 ayat 10. Banyak ya, dalam Yesaya, dalam Yeremia semua ada. Cuma kita ambil beberapa ayat aja supaya untuk menguatkan. Ayat ke-10, Ibrani 8. Inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Yesrael sesudah hari-hari itu. Ya. Yahweh berfirman, untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka, aku akan menuliskannya pada hati mereka, aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan menjadi umat bagiku. Kapan ini terjadi? Ketika bilangan umat pilihan Tuhan di luar Israel digenapkan jumlahnya, barulah kasih karunia Tuhan turun kembali lagi kepada bangsa ini. Ya, kita lihat di dalam Roma pasal 11. Ayat ke-25. 25-26. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini. Jadi ini rahasia ya. Ya, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri, bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Kemudian, dan dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, dan seterusnya nanti saudara baca. Jadi penggenapan bangsa-bangsa di luar Israel terjadi, baru apa yang tertulis tadi dalam kitab Yeskiel dan kitab Ibrani tadi, roh Bapa Yahweh akan kembali ke Yerusalem. Dan kalau dia sudah kembali, ya seperti yang sudah beberapa kali diberitakan ya. Di Jazirah Arab yang beberapa tahun yang lalu aja masih nggak bisa terima. Justru sekarang bisa. Artinya Roh Kudus memang sudah sampai sana. Loh sebentar lagi mereka akan masuk. Dan kalau dia sudah kembali ke tanah Israel, maka mereka akan mengakui Yahweh. Bukan lagi Adonai ya. Bukan lagi Hashem. Mereka akan mengakui bahwa Yahweh itulah Sang Juru Selamat. Di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Sampai saat ini, sepengetahuan saya, orang-orang kan masih banyak yang belum memanggil nama Bapa Yahweh, walaupun kadang-kadang dia memanggil. Khususnya ketika mereka ada di tembok ratapan. Hanya dengan suara lembut. Ya. Tetapi kita lihat di sini. Sebagian besar dari mereka tidak memikirkan bahwa Yeshua itu Sang Juru Selamat. Bukan. Jadi yang mereka nantikan itu memang Juru Selamat, tetapi bukan Yeshua. Sekarang ini. Kenapa? Karena hatinya masih seperti leluhur mereka. Tidak percaya bahwa Yeshua itu Sang Juru Selamat. Saya tangkap maksud saya. Jadi keselamatan leluhur mereka sejak 2000 tahun yang lalu itu sampai sekarang masih ada.
Mereka tetap tidak percaya, bahkan berani berkata, ya. Berani berkata, bagaimana mungkin? Kan orang tuanya kami kenal. Tukang kayu. Sekarang orang-orang di luar sana, di negara kita, oh itu tukang batu, bukan tukang kayu. Enak aja ngerubah firman. Itu ngerubah firman ya. Jelas dikatakan tukang kayu. Jangan kau bilang tukang batu. Jangan ikut itu pengajar sesat itu. Saya katakan sesat karena dia merubah firman. Jangan menyesatkan orang. Kan tertulis. Lah itulah. Itu kan kalau kita belajar kemarin itu kan. Sama-sama. Wadahnya sama. Pengajarannya sama. Satu tempat. Tapi yang satu benih lalang. Yang satu benih gandum. Ilmunya sama, tapi prakteknya beda. Udah nggak puluhan tahun udah baca ini apa namanya? Tukang kayu bukan tukang batu. Loh kok tiba-tiba karena dengar-dengar orang sana itu lihat di rumah. Ini semua kan batu-batu semua. Nggak ada tukang kayu. Bagaimana ini? Kok gampang sekali. Nah, saudara bisa bayangkan kalau hanya karena orang sana mungkin tour guide yang ngomong. Terus kita bisa berubah. Kok gampang sekali. Karena itu jangan heran apabila banyak yang tersesat karena buku-buku yang baru muncul. Bahkan berani mengatakan bahwa buku ini adalah yang ditulis di kitab Daniel. Oh, itu hati-hati. Nah kita mengucap syukur kita sudah Tuhan buktikan. Bahwa itu bukan kitab yang ditulis. Atau yang dimaksudkan dalam kitab Daniel. Meteraikan. Nanti akhir zaman baru dibuka. Nah kita sudah dibuka. Kita mengucap syukur. Ya. Nah ini. Sejak dari dulu mereka sudah ngomong. Orang-orang Yahudi. Itu bapaknya kita kenal. Ibunya kita kenal. Dia tuh orang dari mana kita tahu. Nah kita lihat kan. Dalam Yohanes pasal ke 7 ayat ke-41. Orang-orang lainnya berkata, dia ini adalah Hamasyah. Namun yang lainnya berkata, bukan sebab. Nah ini, coba terus. Adakah Hamasyah datang dari Galilea? Nah, hebat, ini orang ahli kitab juga ini yang ngomong. Kenapa? Bukankah kitab suci? Loh, kitab suci telah berkata bahwa Hamasyah datang dari Bani Daud dan dari Bethlehem, desa tempat Daud tinggal. Sehingga terjadi perpecahan di antara mereka. Mereka melihat bahwa ini sejak, ya boleh saya katakan sejak 30 tahun lebih lah. Si Maria sama si Yusuf kan tinggal di situ. Kan ketika mereka pulang dari Mesir, mereka tidak kembali ke tempat apa namanya, ke tempat dia ke Nazaret sana, ke Galilea sana. Ya. Tidak kembali karena takut adanya si Herodes ini. Jadi mereka sudah tinggal di Galilea itu sudah sekitar lebih 30 tahun saya tafsirkan. Ya. Lah 30 tahun ya tentunya sudah dianggap ini orang sini. Makanya dia berani ngomong. Ya. Loh itu bapaknya masih hidup, saya tafsirkan bapaknya masih hidup. Ya, atau paling sedikit memang tidak lagi disebut tentang Yusuf kan. Paling sedikit kita bisa mengatakan Maria itu masih hidup. Loh kenapa? Loh waktu Yesus mati dia masih ada. Dia tanggap. Kok nggak datang sama bapak ibunya? Kamu itu aslinya dari mana? Dia tanggap. Kalau mereka bertanya, mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Tetapi itu Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa? Supaya keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Israel secara jasmani. Tetapi sebagaimana Yeshua katakan, ada domba-dombaku yang lain di kandang yang lain, yaitu saudara dan saya. Sementara umat pilihan Israel ini
itu dikeraskan hatinya. Sesuai kitab Roma. Setelah nanti genap masanya, udah orang di luar Israel ini genap, baru roh itu kembali kepada bangsa Israel. Baru mereka mengakui Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Itulah Tuhan kami. Nah, di sini kita melihat betapa luar biasa pekerjaan Bapa Yahweh dalam hidup saudara dan saya. Kalau dia katakan, ikutlah aku. Ya, siapa di situ? Yeshua. Kita sudah belajar tidak semua orang memiliki iman. Itu memang kenyataan. Tidak semua orang percaya Yeshua. Ya. Mereka lebih percaya Yesus daripada Yeshua. Betul enggak? Padahal kalau ngomong keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya mulai berbagai macam penafsiran. Ya mungkin kalau di luar dengar saya ngomong gini langsung dimatiin ya nggak masalah. Yang penting kan harus dengar bahwa keselamatan itu dari bangsa Yahudi. Dan kita harus ingat nama Yesus itu bukanlah nama Ibrani. Dan nama Yesus itu tidak ada tertulis atau tidak ada artinya dalam bahasa Ibrani. Yeshua sendiri berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Kata Yohanes pasal 5 ayat berapa? 43. Itu kan kata Tuhan. Dia nggak sembarangan ngomong. Aku datang dalam nama Bapakku. Kita memperoleh iman ini, kita percaya kepada Yeshua dan itu adalah anugerah. Lo dahulu kan kita juga percaya dengan nama-nama yang lama itu. Ya kan? Kita mau akan memanggil nama itu dengan semangat yang luar biasa. Bahkan kalau ada orang yang mengkritik kita, oh itu bukan nama Tuhan Bu. Wah kita marah. Ya sama seperti itu kalau ada saudara-saudara kita yang masih seperti itu. Ingatlah dahulu kita pun seperti itu. Karena berpendirian bahwa yang aku percaya itu sudah benar. Tetapi ada tertulis pengetahuan semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Firman Tuhan pun semakin dibuka, semakin dibuka, semakin dibuka supaya kita mengerti dan mengenal Tuhan kita dengan benar. Banyak orang yang mungkin bagaimana yang leluhur kita dulu. Loh ada waktunya mereka masih percaya dengan nama yang itu. Tapi itu kan Tuhan ngerti. Tuhan ngerti ada segala sesuatu ada waktunya. Dan pada akhir zaman ini Tuhan singkapkan. Karena dia mau kita selamat. Ya kita kan, ya saya pribadi baru mengenal nama itu tahun 99. Terus diajarkan kepada jemaat kan ya itu kan proses. Walaupun diajarkan ya ada yang terima ada yang enggak jadi masalah, itu resiko. Resiko kita mengikuti dia. Kalau kita berani, kalau kita dipanggil oleh Tuhan ikutlah aku. Kita memang dipanggil karena kita memperoleh iman percaya kepada dia. Dan resikonya adalah, banyak orang yang justru menolak Yeshua. Padahal dia datang untuk menyelamatkan manusia. Padahal dia datang pertama-tama sebagaimana tertulis. Aku datang untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari mana? Dari antara bangsa Israel. Nah, kita lihat di dalam Matius 15 ayat ke-24. Dan seraya menanggapi dia berkata, aku tidak diutus kecuali kepada siapa? Domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Ini tugas utamanya. Ya. Bapa Yahweh mau menyelamatkan anak sulungnya pertama. Ya.
Tapi apa yang terjadi? Anak sulungnya menolak. Menolak mentah-mentah, bahkan membunuhnya. Ya. Dan karena ditolak, maka kasih karunia diberikan kepada si bungsu, yaitu saudara dan saya. Lah kita seharusnya belajar dari pengalaman ketika Tuhan mulai menolak si sulung karena penolakan mereka sendiri. Kita harus belajar. Jangan sampai kita menolaknya. Karena kalau kita menolaknya, maka kita akan dikeraskan hatinya. Sehingga nggak mungkin lagi kita bisa terima dia. Karena kita sudah menolak. Ya. Bukan kita mau menghakimi orang lain, tidak. Tapi kita bicara tentang diri kita sendiri yang sudah mengenal dia. Kita sudah dipanggil, artinya kita, ya aku ikut. Tanpa memikirkan apa yang di belakang. Para murid yang dipanggil, mereka langsung tinggalkan semua. Pergi, dia mengikut Yeshua. Dengan segala macam resikonya. Ya. Ya tentunya sebagai orang-orang namanya manusia kan. Tentunya biar segala sesuatu namanya kan kerja kan. Kerja tentunya ngarepin upah kan. Itu wajar-wajar aja. Ya. Sehingga ada tertulis kita baca di dalam Matius pasal ke-19. Mulai ayat 27 ya sampai ke 29. Kemudian sambil menanggapi Petrus berkata kepadanya. Ini murid pertamanya ya. Lihatlah, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Apakah yang akan terjadi pada kami kemudian? Nah, ini janji Yeshua. Yeshua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kamu yang mengikut aku pada waktu penciptaan kembali. Ketika anak manusia duduk di atas takhta kemuliaannya, kamu juga akan duduk di atas ke-12 takhta. Seraya apa? Menghakimi siapa? Ke-12 suku Israel. Nah saudara harus bayangkan ya, di depan takhta di kerajaan sorga ada berapa takhta? Ada 24 takhta. 12 udah diberikan kepada muridnya nih. Tapi ingat, ini nggak ada Yudas ya. Nah, siapa yang ganti Yudas ya Tuhan yang tahu. Apakah ya kita nggak tahu. Bisa aja si Paulus ya kita nggak tahu, itu urusan Tuhan. Ya. Dan setiap orang yang sudah 29. Perhatikan ayat ini baik-baik. Setiap orang yang sudah meninggalkan pertama rumah, kedua saudara laki-laki, ketiga saudara perempuan, keempat ayah, kelima ibu, keenam istri, ketujuh anak, kedelapan ladang, demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Dan banyak orang, ya dan banyak yang pertama akan menjadi yang terakhir dan terakhir akan menjadi yang pertama. Saudara perhatikan tadi ayat 29. Ya, ini suatu pengajaran juga. Pernah saya ajarkan. Ya mungkin karena kadang-kadang di refreshing. Kalau saudara perhatikan ayat 29. Ya, ingat ya, Yeshua itu adalah Torah yang hidup. Saya tangkap. Dia itu tidak mungkin melawan Torahnya sendiri. Karena Torah itu pribadinya sendiri. Saya tangkap. Ya, baik kita yang ada di sini dan kau yang ada di luar sana dengar baik-baik. Baca baik-baik ayat 29 ini.
Tidak ada satu kata pun yang mengatakan meninggalkan suami. Nggak ada. Bisa baca? Tidak ada satu kata pun yang mengatakan meninggalkan suami. Tidak ada ayatnya. Jadi kita harus nalar, harus ngerti. Kenapa? Karena Yeshua taat kepada Torah. Dia sendiri berkata, orang Lewi hitung yang laki-laki aja. Orang yang bekerja di tabernakel hanya orang Lewi yang laki-laki. Jadi jangan tambah, jangan kurang. Tetapi apa yang dikatakan ayat 30 ini, loh, karena kata-kata ini banyak yang ya mungkin kecewa kan. Akhirnya, aduh, aku capek-capek. Akhirnya nggak boleh. Loh, ingat ya, kalau saudara perhatikan baik-baik, kan tadi jelas ya, jelas nggak? Bahwa di situ tidak ada mengatakan meninggalkan suami. Artinya kalau perempuan mau melayani seperti Priscilla dan Aquila itu suami istri. Saya tanggap. Jadi jangan salah ngerti juga. Milikilah pengertian yang benar akan firman. Jangan sampai kita salah menafsirkan. Kalau salah menafsirkan ya sudah habis. Karena salah sendiri. Ya. Salah nguping, salah dengar, ya kan dalam Ibrani kan kita sudah bacakan. Nah, kita belajar, kita kan mau ikut dia. Ya. Jadi kita harus mengikut dia dengan benar-benar. Kita rindu memang ikut dia, kan dia mau utus kan. Tidak ada, kan pengikut Yeshua kan banyak. Perempuan juga ada. Perempuan juga banyak, tetapi tidak ada satupun perempuan yang diutus sebagai rasul. Tidak ada. Tidak ada ayatnya. Lah kita ke kaum-kaum ibu ya berbesar hatilah. Karena Tuhan tahu engkau kerja di rumah aja udah boleh dikatakan 24 jam. Itu pekerjaan yang luar biasa, istimewa. Ya. Kalau mau melayani boleh, saya kan juga pengen melayani. Ya boleh-boleh aja ya. Boleh tetapi ada batasnya. Kan ini kata firman Tuhan. Yang mana? Itu enggak? Yang mana? Kita harus saudara harus berani jelas ya. Jelaskan. Yang mana? Itu ada amanat agung. Lah pakai amanat agung. Mana? Matius 28 itu kan. Suka dengar itu. Nah, kita lihat aja ayatnya. Coba kita lihat ya, benar apa enggak sih? Supaya kita jangan salah. Matius 28 ayat ke-19 dan 20. Ayat-ayat ini lebih sering dikenal amanat agung ya. Bagi umat yang menamakan dia orang percaya. Oleh karena itu seraya pergi. Muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Lihatlah aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Kan ayatnya, loh baca ayatnya yang benar. Bisa tanggap saudara? Baca ayatnya yang benar. Ya, kan murid Tuhan banyak kan? Lah kita naik ke atas sedikit. Kita baca ayat ke-16. Saya percaya murid yang datang itu banyak. Tetapi apa kata firman Tuhan? Dan ke-11 murid itu pergi ke Galilea. Artinya Yeshua mengkhususkan kepada 11 murid. Saya tanggap. 11 murid. Ini bukan ditulis asal nulis. Tidak. Karena saya percaya mungkin di situ ada Maria, ada Marta, ada Maria ibu Yeshua. Ada yang lain.
Tetapi kalau di sini dibilang ke-11 murid, Yesua itu Torah yang hidup. Dia tidak mungkin melanggar firman-Nya sendiri. Kenapa? Dengan jelas dikatakan hanya kepada ke-11 murid. Walaupun saya menafsirkan banyak murid. Karena ke-11 murid inilah semua laki-laki. Bisa tangkap. Jadi amanat ini kalau kita mau tafsirkan lebih luas, itu khususnya untuk kaum pria. Kalau perempuan mau ikut, ajaklah suamimu. Ya. Jangan sampai kita memang rindu melayani Tuhan. Tapi kalau kita lihat di dalam Matius pasal 7 ini, ya, supaya jangan salah ngerti ya. Milikilah pengertian yang benar akan firman. Jangan sampai salah. Ya. Kita baca Matius pasal 7. Kita baca ayat 22, 23. Nanti saudara baca semua itu. Ini tentang, sudah umum lah ayat-ayat ini. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah berbuat, dalam namamu kami mengusir roh jahat, dalam namamu kami telah melakukan banyak mujizat. Apa kata Yesua? Pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Apa maksudnya? Mengerjakan kejahatan bukan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Saya tangkap. Itu jahat di mata Tuhan. Walaupun mujizat, itu yang saya katakan kemarin. Mujizat itu terjadi bukan karena manusia, tetapi karena firman Tuhan. Saya bisa menafsirkan, ini tafsiran kasarnya lah. Mungkin banyak perempuan di sini. Maksud saya ditangkap bisa? Banyak perempuan, mereka lakukan mujizat, tapi menentang firman. Bisa tangkap saya? Aku melakukan mujizat Tuhan, aku bernubuat. Hanya kamu pembuat kejahatan karena kau tidak taat kepada perintahku. Ya biar perempuan-perempuan yang dengar juga. Memang banyak. Memang ini gambar nubuat, tetapi kenapa kok bilang begini? Kok Tuhan bilang, hanya kamu pembuat kejahatan, mujizat terjadi. Tanda-tanda ajaib terjadi. Tetapi kenapa Tuhan bilang, hanya kamu pembuat kejahatan. Apa yang jahat yang kamu lakukan itu bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak setan yang menentang firman Tuhan. Nah, kalau kita mau ikut Yesua sesuai dengan panggilan ikut, berarti kita sudah mendeklarasikan seluruh hidup kita mengikuti Dia seutuhnya. Kita anggap, jangan sampai udah capek-capek nggak masuk surga, mau ngapain? Betul kan? Oh, capek-capek. Mungkin melayani ke gunung-gunung lah. Pernah kejadian kan? Mau melayani ke daerah. Oh ya boleh aja, ibu-ibu kan ya mau sama grupnya lah. Supaya kelihatan, wah. Loh, dia datang ini ibu yang punya tas yang ada merek. Boleh nggak pinjam tasnya? Mau melayani ke gunung kok mau pakai tas yang ada merek. Memangnya dia tahu? Loh itu kenyataan. Karena saya tahu orangnya. Loh yang punya tas kan mikir. Dibawa ke gunung tas aku yang harganya jutaannya bisa. Repot lah. Tapi kan karena gengsi. Oh ini orang dari Jakarta nih. Jadi tasnya harus yang ada nama lah. Tapi apa yang kita dengar setelah mereka kembali? Aduh, saya nggak usah sebut kemana mereka pergi lah. Ternyata waduh di sana hampir setiap hari mereka minta duit. Loh, kamu apalagi kalau kau bawa tas yang hebat kan. Orang itu minta duit ya memang mereka butuh duit. Ingat ya, saya ingatkan kepada berdasarkan pengalaman dan ya karena kita melakukan dengan senang hati ya. Jadi nggak jadi beban. Kalau kita ditanamkan kerinduan untuk melayani Tuhan ke daerah,
siapkan duit, bukan hanya berkat rohani dia butuh. Tapi mereka juga butuh berkat jasmani. Walaupun mereka tidak bisa mengembalikan, tetapi dengan senang hati. Karena pengalamannya, itu semua tanaman yang ada buahnya dia bawain ke mobil. Karena itu yang bisa mereka lakukan. Kita tidak bisa mengharapkan, nanti saya mengharapkan persembahan. Jangan harap, dari mana mereka duit. Tetapi mereka mengharapkan kita juga nyetor. Karena ada orang yang ngomong kalau Bapak melayani di luar kota, di daerah-daerah, jangan hanya khotbah, tapi kasih duit. Itu keluar dari mulut mereka. Ya karena kita mengerti ya, kita sudah siap. Artinya kalau kita mau ikut Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Apalagi kalau engkau sudah punya beban, saya mau melayani Tuhan ke daerah, bagus. Siap nggak? Lalu itu kenyataan. Setelah pulang, ternyata di sana setiap hari minta duit. Lo wajar lah. Engkau kan orang kaya, apalagi kalau pakai tas. Kalau seandainya pakai tas yang mahal itu. Lo pasti kan tasnya banyak duit kan. Lo mereka minta duit lah, itu wajar. Lah artinya kita harus siap mental. Mereka itu orang daerah itu orang yang polos. Tetapi kita juga harus ngerti. Jangan harap kita mengharapkan persembahan. Aduh, persembahan. Kalau ada persembahan ya bagus. Mereka datang kadang-kadang sandal aja gak pakai telanjang kaki. Itu kau harapkan apa? Kalau kau datang ke daerah-daerah mengharapkan persembahan, engkau ditipu oleh setan. Justru kita harus memberi. Ya, saya mau kalau saudara tergerak untuk pergi ke daerah, oke, nggak jadi masalah. Bagus, asal sesuai aturannya. Ya, kalau engkau beban, perempuan mau berbeban, ya ingat ada tertulis. Jangan mau gagah-gagahan, saya ada urapan. Loh memang, engkau urapan mungkin ada mujizat, ada tanda-tanda ajaib. Tetapi Matius 7 tadi katakan, hanya engkau pembuat kejahatan. Datang kamu saya tidak melarang ibu-ibu, ada anak-anak gadis yang mau pergi. Boleh, tapi ada aturannya. Dan kalau pergi, ya kalau memang itu utusan Tuhan, harus ada pendamping. Ya, kalau bisa suami istri oke. Jangan pasangan yang bukan suami istri, nanti lain lagi ceritanya. Loh itu banyak kejadian. Ya, pergi bujang, pulang kawin. Loh kita ngomong belak-belakan aja. Karena setan juga cari celah kan. Ada celah dia masuk. Dan dosa yang pertama di muka bumi yang dilakukan oleh Hawa adalah perzinahan. Itu ngalir sampai saat ini. Jadi ya, jangan sampai main-main. Setan tahu kelemahan manusia. Nah, kita harus belajar mengikuti apa yang tertulis. Kalau dia bilang ikut aku, berarti segala konsekuensinya harus kita terima. Dengan berjalan tetap di jalan Tuhan. Jangan jalan sendiri. Jalan sendiri yaitu akhirnya timbul penyesalan-penyesalan terbis. Itu kenyataan soalnya ya. Kenyataan yang terjadi karena orang itu memang pernah ibadah di sini. Tapi ya itulah, itu juga sebagai pelajaran. Waktu mau pergi ya sok-soknya, waduh segala macam. Ya, sebelum tahun 2000 lah ya. Ya, dulu kan belum ada kamera gini kan. Wah mau pinjam kamera. Aduh. Pengen pinjam kamera, nanti kalau bisa khotbah sana bisa dibikin kamera Pak. Aduh. Ini mau pamer kekayaan atau mau memberitakan firman? Kelihatannya bahwa ini kan buat dokumentasi. Ya, akhirnya waktu pulang ya hanya kata-kata boleh dikatakan penyesalan ya. Nah, hal seperti itu bagi saudara dan bagi saya
itu pun pelajaran. Kalau kita merespon panggilan Yesua, ikutlah aku, kita harus juga merespon segala konsekuensi yang harus kita mengerti bahwa dunia tidak bisa menerima Yesua. Ingat itu. Artinya kalau kita berbicara dan Tuhan menghendaki, ya, hati-hati dalam bicara. Ya. Karena tidak semua orang, ya itu tadi, memiliki iman. Kalau Tuhan menghendaki kita jalan, contohlah contoh teladan Yesua. Ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, dia nggak langsung beritakan Injil. Dia ngomong, kasih air dong. Lah, itu teknik. Saya tanggap. Tuhan sebenarnya sedang mengajarkan kepada kita. Jangan langsung, percaya sama aku. Loh, nggak bisa gitu. Ada caranya. Ya mungkin kita tidak bisa berbicara. Tapi ngelihat ada orang pakai beban, ada beban berat, kita bantuin. Nah itu kan orang juga mikir kan. Bisa datang nggak maksud saya? Bahwa kita ada orang tua kan, dia lagi pikul beban berat, kita nggak ngapa-ngapain, kita bisa bantu, ya bantu. Itu suatu udah nilai plus di mata mereka. Orang ini baik juga, padahal kita nggak kenal. Itu salah satu caranya. Bisa dari situ kan timbul satu konversasi, percakapan. Dari percakapan itu kita bisa lontarkan tentang firman yang hidup. Kita harus ada hikmat. Ya, memang Tuhan memanggil saudara dan saya. Dan semua jalan hidup kita, ingat itu sudah tertulis. Sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur tadi. Kita sedang belajar. Kita kan ini semua ada tertulis di jalan nih. Yang tahu kan cuma Tuhan. Kita nggak tahu. Nah supaya kita berjalan dalam jalan yang sudah digariskan. Tolong Tuhan, tolong. Supaya jalan saya seperti yang Engkau sudah tetapkan. Bisa ditangkap maksud saya. Berdoalah seperti itu. Supaya jangan aku menyeleweng dan menyeleweng apa yang Engkau sudah tetapkan. Kalau menyeleweng dari jalan yang sudah ditetapkan, ya sudah. Resiko kita tanggung. Ya. Karena itu Tuhan senantiasa mengingatkan kepada saudara dan saya. Kalau berjalan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, kita pun harus senantiasa bersiap-siap diri. Termasuk menjaga diri dalam segala hal. Ada rambu-rambu jalan yang harus kita perhatikan. Kalau saudara berjalan dari sini umpamanya ke luar kota. Ya. Mungkin kau pakai mobil buatan luar negeri. Amerika, buatan Amerika, hebat kan. Tapi mobil Amerika rata-rata setirnya kan sebelah kiri. Itu enggak? Loh, kau mau ikut cara Amerika, di jalan kita sini ya hancur. Karena di sini kita akan jalannya sebelah apa? Kita jalannya kiri tapi setirnya di kanan. Betul enggak? Loh kalau kita mau ikut stylenya Amerika ya tabrakan lah. Bisa datang maksud saya? Mobilnya kan mobil Amerika. Mobil Amerika itu setirnya sebelah kiri semua. Karena dia lane-nya itu lane sebelah kanan. Saya tangkap. Ini kan jalan nih, ada garis kan di tengah. Ya, dia itu sebelah kanan jalannya. Supaya kalau dia nyusul mobil di belakang karena setir di sebelah kiri kan dia bisa lihat. Tetapi kalau kita akan terbalik, setir kita akan sebelah kanan, tetapi kita jalannya sebelah kiri. Nah kita harus ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan sesuai firman. Kita baca Yeremia 31 ayat ke-21. Persiapkanlah rambu-rambu jalan bagimu. Buatlah tanda-tanda jaga bagi dirimu. Arahkanlah hatimu ke jalan raya bahkan ke jalan kau pergi. Kembalilah hai dari Israel.
Berbaliklah ke kotamu ini. Ada rambu-rambu jalan yang harus saudara dan saya perhatikan. Keluar dari rambu ya seperti kejadian saudara kita kan. Karena mau ngikut lawan arus, kecelakaan, siapa yang salah? Loh, mau nyalain Tuhan gak bisa. Oh saya sudah lu salah sendiri kok. Betul gak? Karena jalannya bukan jalan dia, itu dia terobos. Akhirnya tabrakan. Salah siapa? Lo minta ampun sama Tuhan, Tuhan aku salah. Artinya seringkali kesalahan itu terjadi karena kita sendiri. Karena tidak pasang rambu-rambu jalan. Tapi kalau kita pasang rambu-rambu jalan, tenang kan? Tenang. Kalau umpamanya mobil kan sekarang mobil itu ada beberapa mobil yang ada apa? Kalau dia mau mau mundur gitu, ada kamera kan? Nah, terus juga ada suara-suara kan? Loh itu kan lebih gampang kita lihat. Oh, ya umpamanya ya karena ada mobil saya kayak gitu kan. Jadi saya tahu nih, kan dia ada garis-garis, ada garis yang lurus, ada yang garis putus-putus gitu. Garis putus-putus itu saya udah tahu nih jaraknya paling sedikit 3-5 meter. Ya kadang-kadang saya mundur sampai batas garis-garis itu, lewat dari garis itu, belak lah, tabrak karena salah. Itu melewati garis. Walaupun sudah tet, kan biasa tet terus tet, nah berarti sudah sangat dekat. Itulah rambu-rambu yang Tuhan sudah pasang dalam hidup saudara dan saya. Di dalam kita menjalani jalan hidup ini. Engkau sudah diberi alarm tet, ngotot, masih ngotot. Tabrakan dengan aturan Tuhan. Pelanggaran terhadap aturan Tuhan. Kalau engkau tidak cepat bertobat, ya resikonya. Saya tanggap. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya. Malah ada banyak yang mau diberitahukan. Cuma saya baru lihat kita mesti ikut perjamuan ini ya. Tapi pada intinya. Tuhan sudah memanggil saudara dan saya. Kita sudah memperoleh iman. Jangan keluar dari iman. Jangan keluar dari Yeshua. Yeshua adalah firman. Jangan keluar dari rambu-rambu firman. Kita keluar dari rambu firman. Hati-hati. Jadi marilah kita terus berjalan dengan taat setia. Karena sebagaimana yang sudah sering diajarkan. Nabi palsu, guru palsu, gembala palsu, pelayan palsu. Bermunculan, bahkan dikatakan dalam Matius 24 ayat 24. Dimunculkan untuk apa? Untuk, nah itu tadi, walaupun sudah dipilih, kan itu tadi kacang merah tuh, udah dipilih, begitu dimasukin di air, masih ada yang ngapung. Ternyata walaupun sering ibadah, dalamnya kosong. Bisa tangkap saya? Ini orang sering ibadah ini, tapi dalamnya kosong. Nggak tahan. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.